pendengar, selamat datang di Hima Talks, podcastnya Hima PGSD. Salam kenal, aku Puji Rahmawati yang bakal jadi teman nongkrong kalian di sini. Oke nih, karena ini episode perdana, kita gaspol aja nggak sih? Kita bakal bahas mengenai Hima PGSD. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super kece nih. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Hima PGSD. Oke nih, sebelum kita bahas hal-hal seru selanjutnya, kita kenalan dulu nggak sih sama Ketua Umum Hima PGSD? Oke nih tuh, boleh perkenalkan dirinya dari mana? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agus Priyatna. Saya dari Prodi PGSD semester 5. Asal saya dari Desa Rendangan, Kecamatan Antara, Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast yang perdana ini. Semoga nanti yang bisa saya sampaikan bisa menambah wawasan dan juga bisa menginspirasi bagi teman-teman. Oke, salam kenal tuh sebelumnya. Oke nih sobat pendengar, tadi kan kita udah kenalan ya sama bintang tamu kali ini bersama Tum Agung. Nah, aku mau nanya nih Tum, eh, sebelum menjadi Ketua Umum Hima PGSD, sebelumnya kan mungkin Tum Agung menjadi anggota terlebih dahulu ya Tum. Nah, apa sih alasan utama yang membuat Tum Agung nih tertarik nih gabung di Hima PGSD? Alasannya cukup simpel ya, karena di perkuliahan itu kan misalkan di kelas itu hanya belajar tentang teori dan akademik saja, tapi berbeda dengan di Hima ataupun di organisasi yang lain. Di organisasi yang lain kita bisa belajar kepemimpinan, cara mengatur waktu yang baik, dan juga bisa menambah relasi kita ke depannya, sehingga dengan banyaknya relasi tersebut kita melakukan sesuatu itu terasa lebih. Oke tuh. Nah, setelah satu periode nih Tum Agung menjadi anggota, apa sih alasan terbesar yang bikin Tum Agung nih berani nih untuk maju menjadi ketua umum Hima? Untuk alasannya, karena kan saya juga tidak pernah ya menjadi anggota. Saat menjadi anggota itu, saya rasa di dalam organisasi itu tidak bebas atau masih bergantung pada apa yang disuruh oleh ketua. Dengan menjadi ketua, saya bisa berkontribusi lebih, terutama dalam mau dibawa kemana organisasi ini, entah itu mau dibawa ke ranah yang lebih baik ataupun yang hanya stagnan di sini saja. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk menjadi ketua supaya nanti Imam PGS di bawah kepengurusan saya itu bisa lebih baik dari Imam PGS-nya. Oke, kita tungguin ya kepemimpinan Tum Agung di angkatan sekarang. Nah, sebelumnya tadi kan aku udah dengar Tum Agung nih dari semester 5 yang padat-padatnya nih, lagi padat-padatnya sama tugas-tugas. Nah, gimana sih cara Tum Agung untuk ngejaga konsisten waktu, membagi waktu antara pendidikan dan organisasi? Jadi berbicara skala prioritas, mungkin saya lebih mementingkan dulu perkuliahan, karena bagaimanapun juga perkuliahan itu sangat penting dibandingkan dengan organisasi. Bukan berarti organisasi tidak penting, tapi itu sama-sama penting. Tapi yang lebih penting itu adalah perkuliahan, karena percuma saja kita sibuk berorganisasi, tapi perkuliahannya tidak tinggalkan. Jadi sebisa mungkin harus balance antara perkuliahan dengan organisasi. Selama Tum Agung menjabat menjadi ketua nih, ada nggak sih Tum yang pernah konflik sesama anggota? Yang namanya manusia pasti juga memiliki masalah masing-masing. Nah, tergantung cara kita menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai permasalahan pribadi itu dibawa ke ranah organisasi, karena bagaimanapun masalah pribadi itu tidak bukan ranahnya dalam organisasi. Nah, cara saya menangani hal tersebut yaitu mungkin saya dengan melakukan pendekatan personal, yang dimana pendekatan tersebut adalah kita tanya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan apa masalahnya. Nah, siapa tahu ketika kita sudah tahu masalahnya, kita bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kegiatan di organisasi selesai dan juga masalah pribadinya selesai juga.
Kalian itu apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Tum Agung menjadi bagian dari Hima PGSD? Pengalaman saya yang paling berkesan itu saat menjalankan program kerja yang besar. Karena saat menjalankan program kerja yang besar itu pasti pasti banyak persiapannya, mulai dari waktu, terus juga uang, entah itu uang, tenaga juga pasti dikorbankan. Nah, berkesannya di sebelah malam itu di saat program kerja yang kita rancang dan itu ternyata berjalan dengan lancar dengan sesuai yang kita harapkan. Nah, itu dampaknya kepada diri sendiri itu terasa puas. Ternyata memang benar ya, usaha kita selama mempersiapkan acara-acara untuk acara-acara besar tersebut itu dibayar dengan hasil yang cukup memuaskan dengan berjalannya lancar acara tersebut. Oke nih Tum, kan Tum Agung ini udah 2 periode ya di kepengurusan Hima PGSD. Nah menurut Tum Agung nih seberapa seru sih bergabung di kepengurusan Hima PGSD? Kasih rating dong dari 1 sampai 10. Untuk disuruh memberikan rating, mungkin saya memberikan rating 9 dari 10 karena dari rating yang saya berikan tersebut itu sepadan dengan apa yang saya dapatkan selama di Hima PGSD, terutama dalam hal pertemanan dan juga tentang kita belajar tentang kepemimpinan, dan mana di masa itu kita bisa memimpin, contohnya itu saat menjadi ketua pelaksana. Saat menjadi ketua pelaksana itu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dan juga apa langkah selanjutnya setelah kita melakukan hal tersebut. Oke nih sobat pendengar. Tadi kan Tum Agung ini udah ngasih rating 9 dari 10 untuk kegiatan seru di Hima PGSD. Oke Tum, boleh spill sedikit nggak sih proker-proker besar yang ada di Hima PGSD? Untuk proker besar mungkin ada beberapa ya. Salah satunya yaitu adalah Hima PGSD, terus makrab atau malam keakraban, dan juga lagu prodi PGSD. Oke, buat sobat-sobat pendengar, nantikan proker-proker yang akan dilaksanakan oleh Hima PGSD selanjutnya. Kemarin kan di Universitas Muhammadiyah Kuningan ini udah ngadain Masta Fakultas dan Masta Universitas. Nah, pesan dong Tum buat mahasiswa baru khususnya dari prodi PGSD nih Tum supaya berani masuk di Hima PGSD. Pesan untuk mahasiswa baru, khususnya untuk mahasiswa PGSD, teman-teman semua jangan ragu untuk bergabung dengan Hima PGSD. Misalkan teman-teman belum banyak pengalaman ataupun belum pernah bergabung dengan organisasi, nah disinilah tempatnya di Hima PGSD ini teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman, lebih baik dari cara mendapatkan relasi dan juga cara berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda dari kita itu seperti apa, teman-teman bisa dapatkan semuanya di Hima PGSD. Oke nih Tum, selanjutnya apa sih harapan Tum Agung nih untuk kepengurusan Hima PGSD angkatan sekarang? Harapan saya untuk kepengurusan Hima PGSD sekarang, semoga Hima PGSD sekarang lebih kreatif, lebih solid, dan bisa melaksanakan program kerja yang sudah kita rapatkan waktu ini. Dan juga semoga dari program kerja yang telah kita rapatkan tersebut itu bisa bermanfaat khususnya bagi Hima PGSD dan juga bagi mahasiswa PGSD yang lain pada Iya. Wah, seru banget nih Tum cerita-cerita tadi mengenai Hima PGSD. Oke nih Tum, satu kata dulu Tum untuk Hima PGSD. Satu kata ya, Hima PGSD emang inspirasi. Oke nih sobat pendengar, tadi kan Tum Agung tuh udah ngasih rating 9 dari 10 untuk serunya gabung di Hima PGSD. Nah, buat kalian nih mahasiswa baru, khususnya mahasiswa PGSD yang masih takut dan masih ragu join di kepengurusan Hima, kalian boleh nih dengerin cerita-cerita seru dari podcast ini. Oke nih Tum, terima kasih banyak untuk cerita dan pengalamannya. Nah, oke sobat pendengar, sampai jumpa di episode berikutnya di Hima Talks. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga ikuti media sosial Hima PGSD agar teman-teman semua tidak tertinggal terkait info keberlanjutan Hima PGSD. Yes.